Setiap manusia memiliki batas waktu. Batas waktu yang menandakan berakhirnya petualangan dan kehidupannya di dunia. Video dokumenter perjalanan ini kembali mengingatkan kami akan terasa cepatnya waktu berlalu dan mengenang salah satu dari kami yang telah mencapai batas waktunya. Juli 2017, agenda yang sudah direncanakan dari 3 bulan sebelumnya menjadi petualangan yang sangat kami nantikan. Kesempatan untuk mendaki atap Sumatera, yang mana masih terdapat hewan buas yang cukup terkenal di Taman Safari sana, yaitu si loreng atau harimau Sumatera. Pendakian ini digagas dan dipaksa oleh senior kami di organisasi pencinta alam Jagat Raya, Nyukuk Abis, yang banyak pengalamannya tentang pramuka dan hutan rimba, yang kebetulan memiliki kampung halaman di kaki Gunung Kerinci. Kita sering sapa beliau dengan Bang Hanafi, atau biasa dipanggil di kampungnya Mamo Hanafi. Mamo Hanafi membuat kami 7 juniornya yang saat itu menjadi pengurus tergiur untuk mendaki Kerinci karena beberapa faktor yang dia ceritakan. Salah satu di antaranya, akomodasi penginapan dan makan akan banyak dibantu olehnya. Lumayan bisa ngirit budget. Selepas seminggu setelah Lebaran Idul Fitri, kami berangkat dengan pesawat yang tiketnya sudah dipesan dari beberapa bulan sebelumnya, karena mengantisipasi lonjakan harga di saat liburan Lebaran. Cukup murah, pesawat dari Jakarta ke Jambi hanya 300 ribuan. Mungkin kalau belinya dadakan bisa mencapai 1 jutaan. Maklum, kita harus berhemat. Setelah 1 jam di pesawat, kita sampai di Jambi dan harus menempuh jalur darat di malam hari sekitar 8-9 jam ke kaki Gunung Kerinci. Jalan berkelok dan sepi menemani perjalanan kami sampai tempat penginapan yang itu adalah rumah dari salah satu keluarga Mamo Hanafi. Kaget bukan main. Sesampainya di sana, di waktu matahari mulai terbit, kami ditunggu oleh sekawanan pemuda yang akan menemani pendakian kami ke puncak Gunung Kerinci. Ternyata, Mamo Hanafila yang sudah menghubungi mereka, yaitu ekspedisi Harimau Kerinci yang anggotanya adalah tetangga dan teman-temannya Mamo Hanafi di sana. Maklum kita pendaki amatir yang butuh guide untuk bisa meminimalisir resiko di pendakian nanti. Agar semua baik-baik saja, boleh dong ikhtiar maksimal. Istirahat dengan disuguhkan kopi hangat khas Kerinci membuat kelelahan kami menjadi tak terasa lagi. Ngobrol santai sekaligus briefing pendakian besok pun menjadi keseriusan persiapan kami mendaki Kerinci. Tak menunggu waktu lama, kami bergegas untuk membeli logistik dan keperluan mendaki lainnya di salah satu pasar yang dikelilingi perbukitan indah dan ramah. Ya, siaran langsung dari Kerinci, Jambi. Jadi kita lihat kondisi di jalan raya ini di kota Jambi, kota Kerinci cukup ramai dan lancar seperti biasa. Ya, terima kasih, salam. Oh iya, kami bertujuh nggak semua bergender pria. Ada wanitanya, 1 orang, namanya Miss Diana, yang saat itu lagi persiapan ingin melanjutkan kuliah ke Cina, tetapi menyempatkan waktunya untuk mendaki bersama kita. Sungguh luar biasa. Kira-kira apa ya motif dan semangatnya? Sebelum balik ke penginapan, mobil bak yang kami sewa selama di sana membawa kami menaiki bukit yang kami lihat di sekeliling pasar dan penginapan. Sampai mana kita? Puncak Pas, Bogor. Ada iniannya lah, deketin. Iya, biasanya. Kami diajak Mamo Hanafi ke salah satu tempat rekreasi zaman now yang banyak spot foto Instagramable. Tempatnya sangat kreatif dan inovatif untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara berkunjung. Oke, ini objek pertama kita, objek wisata pertama kita sebelum menanjak ke Kerinci. Refreshing dulu lah. Sebelum kita bawa barang besar kan, barang berat, kita refreshing dulu, ya kan? Sebelum kita capek mendaki, oke? Nikmati alam, bro. Kami pun diajak sholat di salah satu masjid tertua di sana.
Semua bangunannya berbahan kayu, meskipun sudah ada beberapa renovasi agar konstruksinya tetap kuat. Setelah berbincang dengan salah satu jamaah masjid, kami bergegas kembali ke penginapan. Malam harinya kami packing. Berbagai muatan barang-barang logistik dan peralatan pendakian dibagi secara adil sesuai kemampuan dan pengalaman. Tidak boleh ada yang tertinggal dan terlupakan. Semua berdasarkan list yang sudah dibuat dan menjadi acuan kami di setiap pendakian. Aku senyum. Alah. Mau mana, Boy? Teknis perjalanan dan pendakian besok dibicarakan dengan matang. Sharing pengalaman dari senior ekspedisi Harimau Kerinci pun menjadi pelajaran berharga untuk kami yang belum pernah mendaki Kerinci. Kita semua berdoa agar dilancarkan, dimudahkan, serta cuaca yang cerah dalam pendakian ke puncak Gunung Kerinci dan selamat sampai kembali ke rumah. Oke, malam ini kita sudah packing dan sudah bersiap untuk perjalanan besok menuju ke Gunung Kerinci. So far so good. Dan so good, event kita sudah maksimal lah. Tinggal fighting besok. Oke, jam 6 kita berangkat ke pos base camp dan langsung mendaki jam 8. Oke, see you tomorrow. Hari pendakian pun tiba. Mobil bak sudah standby, menunggu kami menaiki keril dan muatan lainnya. Sebelum berangkat, kami berdoa dan berteriak keras di depan kamera dengan teriakan yang cukup menyebalkan kayaknya. Jagat Raya! Di base camp, kami mengisi simaksi dan membayar administrasi pendakian. Gak mahal kok, tidak seperti gunung yang ada di Jawa. Hati-hati jangan beronang. Sampai sekarang kalau kita ketemu atau apa saudara yang Gimana ini? Ini beberapa pendaki-pendaki yang sudah pernah kesini. Di antaranya ini deh, stiker-stiker. Jagat Raya mana Jagat Raya? Kita dari Jagat Raya, stiker nggak ada nih. Gak ada, kita Iya. ninggalin apa ntar? Kalau kita nanti Bendera. ada plang, bendera untuk di atas nanti mungkin itu sebagai gantinya. Nah, betul, sip. Pesan dari ranger pun kami pahami. Kami bersyukur cuaca masih cerah dan tidak ada kabut yang menutupi pandangan. Tak berlama-lama kami memasuki pintu rimba, pintu awal pendakian, di ketinggian 1809 mdpl. Waktu tempuh ke pos 1 kurang lebih 30 menit. Karena Gunung Kerinci merupakan hutan lindung, maka curah hujan di gunung ini sangat tinggi. Terbukti dari kontur tanah yang basah dan becek, serta banyak kubangan air yang perlu dihindari agar tidak terpeleset.
Tak lama berjalan santai karena nafas yang masih perlu penyesuaian, kami berhasil mencapai pos 1, Bangku Panjang, di ketinggian 1890 mdpl. Banyak pendaki yang kami temui di sana. Kami istirahat sejenak menyantap coklat manis dan seteguk air segar ke tenggorokan. Kami melanjutkan perjalanan. Jalan sudah semakin menanjak, nafas sudah mulai terbiasa dan pundak sudah menemukan ritme posisi terbaik menopang keril yang dipenuhi air. Beberapa kali kami istirahat dan ngemil gula merah untuk menambah stamina. Sampailah kami di pos kedua, Batu Lumut, di ketinggian 2010 mdpl. Alhamdulillah kami dari rombongan Jagat beserta kawan-kawan dari Kerinci sudah sampai di pos 2 yaitu di Batu Lumut. Alhamdulillah kondisi kami semua dalam kondisi yang fit. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa melanjutkan 3 kemudian shelter 1, 2, 3. Doakan selalu kami agar kami selamat. Terima kasih. Jalan menuju pos 3 semakin berat. Tidak hanya trek yang becek dan penuh dengan kubangan air, treknya pun dipenuhi akar-akar pepohonan yang muncul ke permukaan. Besar-besar akarnya menjadi seperti anak tangga untuk pijakan kaki kami. Tetapi, rintik-rintik hujan mulai terasa di kepala. Kabut yang tadinya tidak ada dan langit yang sebelumnya cerah berubah gelap dan membawa hawa yang cukup dingin. Segera kami kenakan jas hujan ponco untuk menutupi kami dari basahnya air hujan. Di kejauhan pos 3, Pondok Panorama di ketinggian 2225 mdpl sudah terlihat dengan kerumunan pendaki yang berebut untuk berteduh di gubuk kecil yang disediakan di setiap pos. Cukup lama hujan membasahi kami di pos 3. Ya, kita sudah sampai di pos 3 di ketinggian 2000-an ya. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 cukup curam, kemiringan segini dah. Saya nggak bisa ngasih derajat ya, pokoknya kadang begini, lumayan ya. Bukan lumayan lagi. Ya, Penuh akar ya. estimasi perjalanan pos 2 pos 3 hampir 1 jam, antara 1 jam sampai 1 jam setengah mungkin. Oke. Ya, terima kasih Kerinci, cukup mantap. Hari semakin sore, tetapi kami tidak boleh bermalam di sini. Karena pos 1 sampai pos 3 masih dikelilingi hewan buas yang biasa bersembunyi di antara pepohonan tinggi yang menutupi pandangan. Berbeda dengan shelter, tempat yang direkomendasikan ranger untuk bermalam. Karena pepohonan di sana lebih sedikit sehingga hewan buas tidak banyak beraktivitas di sekitarnya. Jadi kami harus melanjutkan perjalanan ke shelter 1 setelah pos 3 ini. Hujan sudah reda, jalanan semakin becek dan licin setelah diguyur hujan. Trek semakin menanjak curam, lebih ekstrim trek yang kami lalui dari pos 3 ke shelter 1. Nanjaknya banyak, bonusnya dikit. Beberapa kali kami break untuk melepas lelah. Kita naik dari pos 3 menuju shelter 1. Kemiringan ini udah 40 ya. derajat. Posisi kita sekarang jam setengah 2. Sekarang setengah 2, kemungkinan kita camp di shelter 1 karena beban berat juga, kondisi hujan, embun. Biasanya hujan tropis emang begitu, cak jatuh, jalan parah, harus pelan-pelan. Semangat. Jaga saya. Nyuguh habis. Sampai akhirnya kami sampai di shelter 1 di ketinggian 2504 mdpl. Lahan yang cukup luas untuk membangun tenda dan bermalam melepas lelah dan mengisi tenaga. Karena besok kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Maklum, pendaki amatir nggak buru-buru sampai puncak. Slow but sure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore kemarin tepatnya pukul 3:10 kami berangkat dari pos 3 menuju shelter 1 sekitar 2 jam
dengan trek atau jalan yang terjal, licin. Insya Allah pada pagi hari ini kami akan menuju shelter 3 langsung, melewati shelter 2. Semoga pada pagi hari ini perjalanan kita lancar, selamat sampai tujuan, dan menemukan summit yang indah. Terima kasih. Jagat Raya. Jagat Raya, Nyuk Kabis. Perjalanan menuju puncak kami lanjutkan. Stamina sudah kembali normal dan semangat kembali membara untuk menanjak dan menanjak, menapaki akar-akar yang lebih besar dan ruas jalan yang semakin sempit. Posisi ketinggian semakin bertambah seiring perjalanan kami yang sudah hampir 3 jam, tapi belum sampai ke shelter 2. 40 derajat. 40 derajat. Belum lumpur. 40 derajat, men. Tap. Istirahat beberapa kali kami lakukan agar menjaga kestabilan tubuh tetap prima. Mereka paham. Makanya dia ngobrol berdua. Makanya gue bilang mendingan lu pergi dah. Jagat Raya, Nyuk Kabis. Selamat pagi, waktu Kerinci saat ini pukul 9:07 menit. Kita melanjutkan perjalanan dari shelter 1 menuju shelter 2. Menurut informasi, perjalanan ini yang paling berat. Pertama, kondisi jalan hujan. Biasa hutan tropis, kalau sudah kena hujan jalur maka berlumpur. Kemudian kemiringan derajat sudah semakin parah, 40 derajat kemiringan, jadi cukup menguras tenaga. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala. Teman-teman dari Jagat Raya dalam kondisi baik, dalam kondisi fit semua. Logistik juga mencukupi, dibantu dari teman-teman dari pendaki Kerinci. Ada 7 orang juga semuanya dalam kondisi fit. Semoga kita sampai di atas bisa menjalankan misi ini dengan sukses. Jagat Raya. Nyuk Kabis. Kami melanjutkan perjalanan hingga sampai shelter 2 dengan ketinggian 3100 mdpl. Jagat Raya, Nyuk Kabis. Kami sudah mulai terasa kedinginan karena di ketinggian 3100 mdpl seperti berada di puncak Pangrango, Jawa Barat. Ya, laporan dari shelter 2. Benar. Kami berangkat dari shelter 1 sekitar jam 9. Dan Samsu pun mulai dibakar. Terus sekarang nyampe shelter 2 jam setengah 1. Benar. Jalan ya membuat ada kram lah intinya mah. Ya Allah lah jalannya ya. Sekitar Ini sejam lagi. Bisa dilihat dulu sedikit sekali. Jalurnya tempat ini. Jalur 3. Nah, kalau di shelter 2 ini bisa ngecamp kisaran 1, 2, 4, 5 lah. 5. Ada 6 lagi. Oh, 6 berarti 6. Jagat Raya. Nyuk Kabis. Tak berlama-lama kami istirahat di shelter 2, kami melanjutkan ke shelter 3, di mana kami akan bermalam di sana untuk persiapan summit attack ke puncak Kerinci besok dini hari. Melewati jalur yang semakin sempit dan dipenuhi akar-akar yang sangat banyak, seperti lorong tikus, membuat kami kesulitan untuk menanjak. Beberapa kali kami harus menunduk agar bisa lewat dan tidak tersangkut. Beberapa kali juga kita harus mengangkat kaki lebih tinggi untuk meraih akar besar yang menjadi pijakan kaki. Gokil dan sangat mengesankan mendapatkan trek yang seperti ini, yang kami belum temukan di pendakian gunung-gunung di Jawa.
Sesekali kami melihat pemandangan yang indah di kejauhan yang menandakan ketinggian pohon di sekitar sudah memendek. Shelter 3 di ketinggian 3.293 mdpl. Belum sempat kami mendirikan tenda, hujan lebat serta angin yang cukup kencang menerpa kami. Saya dan beberapa teman dari Jagat Raya mendirikan tenda dengan cepat agar semua peralatan kami tidak basah semuanya. Kita bersyukur hujan pun reda dengan memberikan pemandangan kabut yang tebal dan membawa hawa dingin di bawah 10 derajat Celcius. Kami beristirahat untuk puncak esok dini hari. Kami berdoa bersama semoga esok cuaca cerah dan kami bisa mendapatkan pemandangan yang luar biasa di atas ketinggian 3.805 mdpl, Puncak Kerinci. Teriakan salah satu teman kami dari luar tenda mengabarkan kalau langit terdapat banyak bintang dan bulan sabit yang bercahaya terang. Pertanda kalau cuaca pagi dini hari sangat cerah. Kita bersyukur dan bergegas untuk summit attack. Sekarang 4.12 Jagat Raya dan tim ekspedisi Harimau Kerinci akan menuju summit pada ketinggian 3.805 meter dari permukaan laut. Mudah-mudahan misi kita kali ini sukses. Jagat Raya, Nyuguh habis. Setapak demi setapak, langkah kami melangkah menuju Puncak Kerinci. Trek yang penuh dengan batu-batu kecil khas Gunung Kerinci, kami lewati dengan tetap berhati-hati. Cahaya orange di sudut langit sudah terlihat indah menyapa kami yang beberapa kali berhenti, membasahi tenggorokan dan menyantap gula merah penambah stamina. Di batas vegetasi, kami semakin merasa dingin menusuk tulang dan stamina terus terkuras dengan trek yang semakin menanjak curam. Terlihat beberapa teman kami terpisah di belakang dan tetap berusaha mencapai puncak. Pemandangan yang eksotis terpapar luas di segala penjuru membuat semangat kembali hadir dan menguatkan kaki kami yang semakin dekat dengan Puncak Kerinci. Tepat pukul 6, akhirnya kami sampai di ketinggian 3.805 mdpl, atap tertinggi Sumatera, gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara, Puncak Gunung Kerinci. Finally, we got summit. Puncak Kerinci, 3805 mdpl. Jagat Raya, Nyuguh habis. Beberapa dari kami berteriak bahagia mendapatkan kesempatan untuk sampai di titik ini. Allahu Akbar. Hari ini 10 Juli 2017. Jagat Raya Adam Darumutakin menginjakkan kaki di Puncak Kerinci. Allahu Akbar. Salam dari Gunung Kerinci 3.805 mdpl. Bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan serta kekuatan yang dapat menghantarkan kami sampai di sini. Pendakian Kerinci gimana? Kerinci, taps. Buat Kerinci, buat top lah. Serius dah. Gimana? Unexpected. Beautiful. Ilau, mantap. Keren. Taps. Simba. Gimana? Kerinci. Pokoknya Kerinci luar biasa. Keren habis. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Anjay. Kerinci subhanallah. Jagat Raya. Singgung.